Kembali bersama Suntar di Begal Kalkulus. Kali ini kita membahas soal yang ada di buku Purcell Kalkulus ya. Saya memilih beberapa soal yang menarik. Nah, ini saya mengadaptasi dan mengacu ya kepada halaman 23, ada gambar di buku teksnya, lalu di soalnya nomor 57, dia minta konstruksikan pembuktian geometris untuk menunjukkan bahwa ketika kedua garis saling tegak lurus ya, ini jika dan hanya jika kedua gradien itu saling reprosikal negatif. Artinya M1 itu, gradien garis 1 ya, itu sama dengan min 1 dibagi M2. Atau M1 kali M2 itu sama dengan min 1, itu yang kita kenal ya. Nah, pembahasan soal ini adalah soal di chapter 0 sebelum tentang fungsi ya, ini mengenai tentang koordinat ya. Tapi saya ambil ini saya bahas karena ini beberapa soal yang menarik. Oke. Nah, perhatikan bahwa kalau garis L1 ini ya, saya lakukan rotasi secara 90 derajat, berarti kan saling tegak lurus kan? Maka di sini segitiga yang saya gambar ini juga ikut rotasi. Jadi anggaplah ada garis L1, lalu saya gambar segitiganya vertikal ya, benar-benar vertikal ya. Lalu kemudian saya tarik ke kiri begini. Nah, ketika menyentuh ini, ternyata panjangnya adalah M. Lalu ketika saya tarik ke atas, saya menggunakan misalkan penggaris, saya ukur ini panjangnya harus 1. Nah, ini ada sudutnya alfa. Oke, jadi kita bikin segitiga siku-siku seperti ini ya pada garis L1. Ketika dirotasi menjadi garis L2, maka ini ikut ke rotasi juga. Bentuk segitiga siku-siku tidak berubah, hanya dia berputar saja. Sudut sama, sekarang yang X-nya ini 1, ini Y-nya jadi M, begitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan yang di sebelah kiri, saya mau cari gradien garis L1. Kita ingat bahwa ketika kita mencari gradien atau persamaan garis atau fungsi matematik, patokannya adalah koordinat ini kan. Ingat ini pembahasan tentang koordinat ya kan. Jadi karena patokannya tentang koordinat, maka sekali lagi saya butuh yaitu kalau cari gradien, sumbu vertikal dibagi dengan panjang pada sumbu vertikal dibagi dengan panjang dalam arah sumbu horizontalnya. Nah, ini saya bisa coba gambarkan, saya tempelkan segitiga yang sama ya. Saya taruh di sini ya. Saya cuma gambarkan ini agar teman-teman bisa mempermudah untuk melihat ilustrasinya ya. Nah, itu segitiga yang sama ya. Saya cuman ubah. Jadi perhatikan ini M, ini juga M ya. Ini 1, ini juga 1 sama ya. Nah, ingat kemiringan garis itu adalah gradien atau kita mencari tangen daripada ini kan, tangen daripada segitiga siku-siku ini, tapi sudutnya di sini. Tangen theta bukan tangen alfa ya. Ingat patokannya sumbu Y dan X ini. Jadi yang namanya gradien adalah panjang sumbu Y dibagi panjang sumbu X. Dengan kata lain tangen theta, bukan tangen alfa ya, tangen theta. Oke, maka L1 tangennya M1-nya adalah 1 dibagi min M, karena dia ke kiri. Dia ke kiri nih ya. Jadi kalau ini kan ke atas, ini ke kiri, ini min M ya. Karena ingat patokannya ya, titiknya di sini ya, titiknya di sini, titik di sini ya. Saya menggunakan yang ini kurang ini, maka ini ke kiri, maka ini jadi min M ya. Min M, 1 dibagi min M, min 1 M. Sekarang yang garis L2, nah ini biasa saja untuk mencari ini, kemiringan ini tangen alfa justru ya kan. Lihat segitiga siku-sikunya, sudutnya di sini kan. Tangen alfa itu adalah gradiennya. Jadi sumbu Y dibagi sumbu X-nya, M dibagi 1. Lalu kita lihat bahwa dari kedua ini kita simpulkan bahwa ya perkalian dari M1 ini dikali dengan M2 itu min 1 M dikalikan dengan M yaitu min 1. Dapat hasilnya atau M1 sama dengan minus 1 M2. Oke, jadi kita berhasil membuktikan soal ini. Kita akan masuk soal yang kedua masih tentang yang sistem koordinat ya tetapi di nomor yang berbeda. Mari kita lihat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai soal tentang tetap ya sistem koordinat itu chapter 0 ya masih section yang awal dan itu masih materi yang sebelum fungsi dan di sini saya mengambil di halaman 24 ya dari buku Purcell ya kalkulus. Nah, ini saya mengambil sama persis yaitu nomor 72 ya teman-teman bisa melihat itu ya. Nah, jika ada suatu titik nih A, B nih dia terletak pada lingkarannya, kurva lingkarannya. Jadi A, B itu pada lingkarannya. Dan lingkaran ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan persamaan ini. Ini berarti apa? Berarti lingkaran ini adalah lingkaran di pusat koordinat ya. Titik pusat lingkarannya di pusat koordinat. Tunjukkan bahwa garis AX plus BY, ini ya, A-nya ini sama tuh ya. Ini B-nya adalah ini, BY sama dengan R kuadrat. Ini udah pasti menyinggung lingkaran, tapi di titik A, B.
Oke, nah sekarang kita coba lihat dulu ya, bahwa yang namanya lingkaran di pusat koordinat sebagai titik pusat lingkaran di pusat koordinat, maka gambarnya adalah seperti ini. Oke, ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Misalkan kalau saya tarik garis seperti jari-jari lingkaran ya, tarik garis gitu tapi melampaui itu, sebut saja ini garis R1. Nah, di sini ada A, B ya. Jadi ada A, B, lalu saya tarik garis melewati A, B itu ya. A, B pada lingkaran ya. Lalu saya tarik garis tegak lurus dengan R1. Maka garis yang berwarna ungu ini sudah pasti adalah garis apa? Ini adalah garis tangen. Garis yang menyinggung lingkaran di titik A, B. Tegak lurus dengan jari-jarinya. Oke, sekarang kita coba cari dulu. Ya, garis L1 ini gradiennya apa ya? Gradiennya. Garis L1 ya, karena di sini titiknya A, B, ini 0,0, maka gradiennya kan delta Y per delta X kan. Berarti B dikurang 0 ini ya, dibagi dengan ini A kurang 0. Maka gradien garis 1 ini adalah B per A. Oke. Nah, sekarang kita lihat garis ini ya, garis AX plus BY sama dengan R kuadrat. Perhatikan bahwa garis AX plus BY sama dengan R kuadrat ini kalau saya pindahkan ya, jadi ini saya kurangin dengan AX, saya kurangin dengan AX di sebelah kiri dan kanan, dapat ini. Kalikan 1 per B, kalikan 1 per B, maka menjadi Y sama dengan A per B, minus A per B, X, tambah R kuadrat per B. Bentuk ini adalah bentuk standar daripada persamaan fungsi linier ya kan, di mana Y sama MX plus C, di mana M-nya, gradien garis ini adalah min A per B. Jadi saya mengubah bentuk ini ke bentuk yang kita kenal, supaya kita bisa lihat langsung gradiennya. Gradien garis ini apa? Min A per B. Perhatikan kalau saya kalikan, M1 dikalikan dengan M2, B per A dikalikan min A per B, ternyata hasilnya adalah min 1. Jadi, garis L1 yang gradien B per A dengan garis ini yang gradien min A per B, kalau kita kalikan min 1, dengan demikian saya menunjukkan bahwa L1 dan garis ini saling tegak lurus. Maka terbukti garis AX plus BY sama dengan R kuadrat ya, yang adalah ini gitu ya, itu ternyata tegak lurus dengan yang namanya garis yang melewati daripada titik A, B ini. Oke, dengan demikian ya, garis ini saya bisa katakan dia menyinggung lingkaran di titik A, B. Sampai di sini pembahasan kita. Oke, tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!